Seorang pemuda desa yang selalu bekerja keras namun nasib tidak berpihak padanya. Mengambil makna dari cerita kehidupan ini, ada 5 keajaiban yang harus ditemukan oleh pemuda tersebut. Mari kita simak melalui cerita kehidupan ini. Semoga menjadi inspirasi buat kita. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Rizky. Dia dikenal sebagai pemuda yang penuh semangat, tetapi nasibnya tidak pernah berpihak padanya. Dia selalu berusaha dan bekerja keras, tetapi apapun yang dilakukan tampak sia-sia. Hingga suatu malam, ketika Rizky termenung di depan beranda rumahnya, seorang lelaki tua yang datangnya entah dari mana menghampirinya. Lelaki tua itu berkata, "Aku telah mengembara jauh, dan aku tahu kau mencari kekayaan dan kesuksesan. Namun apa yang kau cari bukan terletak pada harta atau kekuatan semata. Aku beritahu sedikit sekaligus menjadi nasihat. Ada 5 keajaiban yang harus kau temukan untuk meraih apa yang kau impikan. Temukan mereka dan kau akan memperoleh kekayaan sejati." Menyadari hal itu, tidak menunggu lama, keesokan harinya setelah Rizky mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, ia mulai melakukan perjalanan untuk mencari apa yang dikatakan oleh lelaki tua misterius itu. Pertama, keajaiban dari kerja keras. Keajaiban pertama membawa Rizky bertemu dengan seorang petani tua bernama Pak Karman. Pak Karman bekerja dari pagi hingga sore hari tanpa mengeluh. Ketika Rizky bertanya, "Mengapa kau bekerja begitu keras? Apakah kau tidak lelah?" Pak Karman tersenyum dan menjawab, "Tanah dan ladang ini tidak pernah mengkhianati usaha kita. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kerja keras adalah awal dari segala keajaiban." Rizky pun mulai menyadari bahwa kesuksesan hanya akan datang dari kerja keras yang tidak mengenal kata menyerah. Kedua, keajaiban kesabaran. Setelah memahami keajaiban kerja keras, Rizky bertemu dengan seorang nelayan bernama Pak Minto, yang selalu memancing di lautan setiap hari. Meskipun seringkali tidak mendapatkan ikan, Rizky heran mengapa kau terus memancing padahal tidak ada ikan yang tertangkap. Pak Minto tertawa, "Kesabaran adalah kunci. Lautan yang luas ini tidak akan selalu memberikan hasil, tetapi hari di mana engkau menyerah mungkin adalah hari di mana rezeki harusnya menjadi milikmu. Menunggu dan bersabar adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan." Rizky mulai belajar bahwa tidak semua hasil didapat secara instan, dan kesabaran adalah salah satu keajaiban menuju kekayaan sejati. Ketiga, keajaiban bersyukur. Di perjalanan berikutnya, Rizky bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Bu Saudah, yang hidup sederhana tetapi selalu tersenyum bahagia. Rizky penasaran, mengapa kau begitu bahagia, padahal hidupmu terlihat begitu sederhana. Bu Saudah menjawab, "Bersyukur nak, kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tetapi kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Rasa syukur adalah keajaiban yang membuka pintu kebahagiaan dan kesuksesan." Rizky mulai memahami dan menyadari bahwa kekayaan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari hati yang penuh rasa syukur. Keempat, keajaiban berbagi dan memberi. Perjalanan Rizky membawa ke rumah seorang saudagar kaya bernama Pak Jalil. Meskipun kaya raya, Pak Jalil dikenal dermawan. Rizky bertanya, "Mengapa kau begitu sering berbagi dan memberi kepada orang lain, padahal kau bisa menyimpan semuanya untuk dirimu?" Pak Jalil tersenyum. Berbagi dan memberi adalah keajaiban yang tidak semua orang sadari. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang kelak akan berbuah. Kekayaan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan kita untuk berbagi dan memberi dengan sesama. Dari situ Rizky belajar bahwa dengan berbagi dan memberi, dia akan mendapatkan lebih banyak, baik dalam bentuk kekayaan maupun kebahagiaan. Kelima, keajaiban keyakinan diri. Akhirnya Rizky bertemu dengan seorang guru bijaksana bernama Ki Suntoro. Guru itu berkata, keajaiban terakhir adalah keyakinan pada dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa besar mimpi dan usahamu, jika kau tidak percaya pada dirimu, semuanya akan sia-sia. Percaya dirilah, maka dunia akan membuka jalan untukmu. Rizky pun menyadari
bahwa selama ini dia sering meragukan kemampuan dan kekuatan sendiri. Setelah menanamkan keyakinan dalam hatinya, Rizky merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Setelah menemukan 5 keajaiban tersebut, Rizky kembali ke desanya dengan suasana hati yang berbeda. Dia mulai semangat bekerja keras, sabar, bersyukur, berbagi, dan selalu percaya pada dirinya sendiri. Tidak begitu lama, dalam beberapa tahun saja, Rizky menjadi salah satu orang paling sukses dan kaya di desanya. Tetapi yang paling penting, dia hidup bahagia karena telah menemukan kekayaan sejati dalam bentuk nilai-nilai kehidupan yang bermakna. 5 keajaiban itu mengajarkan Rizky bahwa kekayaan dan kesuksesan bukan hanya soal harta benda, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan arif dan bijaksana.